Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hamka Muda, perkenalkan nama saya Sania Mumtaz, saya mahasiswa semester 2 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang The Broad Theory of Communication atau yang biasa kita kenal dengan teori peluru. Teori peluru merupakan teori pertama tentang pengaruh atau efek komunikasi massa terhadap khalayak. Teori peluru ini pertama kali dikemukakan oleh Wilbur Schramm dan memiliki beberapa macam istilah, masing-masing dicetuskan oleh sebagian pakar teori komunikasi. Yang pertama ada teori jarum suntik atau hypodermic needle theory yang dikemukakan oleh David K. Berlo. Dan yang kedua ada teori stimulus respon yang dikemukakan oleh DeFleur dan Ball-Rooke. Teori peluru ini diperkenalkan pada tahun 1950-an setelah peristiwa penyiaran kaleidoskop stasiun radio CBS di Amerika Serikat yang berjudul The Invasion from Mars. Isi teori ini menyatakan bahwa rakyat benar-benar rentan terhadap pesan-pesan komunikasi massa. Ia menyebutkan pula bahwa apabila pesan tepat sasaran, ia akan mendapatkan efek yang diinginkannya. Menurut Wilbur Schramm, pada tahun 1950-an, teori peluru adalah sebuah proses di mana komunikator dapat menembakkan peluru komunikasi yang begitu ajaib kepada khalayak yang bersifat tidak pasif atau tidak berdaya. Akan tetapi, pada karya tulisnya yang ditulis pada tahun 1970-an, Schramm meminta kepada para peminatnya agar teori peluru komunikasi itu tidak dianggap tidak ada, sebab khalayak yang menjadi sasaran media massa itu ternyata tidak pasif. Pernyataan Schramm tentang pencabutan teorinya didukung oleh Paul Lazavert dan Raymond Bower. Lazavert mengatakan bahwa jika khalayak diterpa peluru komunikasi, mereka tidak jauh terjerembab. Kadang-kadang peluru itu tidak menembus, ada kalanya pula efek yang ditimbulkan berlainan dengan tujuan si penembak, yaitu media massa. Seringkali pula khalayak yang dijadikan sasaran. Sementara itu, Raymond Barre menyatakan bahwa khalayak tidak pasif, mereka bandel. Secara aktif, mereka mencari yang diinginkan dari media massa. Jika menemukannya, lalu mereka langsung melakukan penafsiran sesuai dengan kebutuhannya. Sampai saat ini, teori peluru mungkin belum mati. Ia muncul dalam bentuk yang sedikit revisi, yang ditulis oleh seorang filsuf dari Prancis yang bernama Jacques Ellul. Ellul berpendapat bahwa propaganda jauh lebih efektif dibandingkan analisa-analisa yang dibuat oleh orang Amerika. Dia secara khusus menolak bukti dari eksperimen-eksperimen dan menyatakan bahwa propaganda adalah bagian dari sebuah lingkungan total dan tidak dapat dipublikasikan dalam laboratorium. Ellul berpendapat bahwa propaganda bersifat sangat meresap dalam kehidupan orang Amerika, sehingga sebagian besar dari kita tidak menyadarinya, tetapi ia mampu mengontrol nilai-nilai kita. Tentu inti dari nilai-nilainya adalah gaya hidup orang Amerika. Indonesia, contoh penerapan propaganda ini bisa dilihat pada iklan-iklan produk kecantikan yang ditayangkan di TV. Sang pemasang iklan banyak menyajikan keunggulan-keunggulan yang terdapat dalam produk tersebut untuk menarik perhatian para penontonnya. Walaupun pada kenyataannya, dari pesan keunggulan yang disampaikan tidak memberikan efek secara langsung dan hanya berdampak sementara pada jenis kulit yang tertentu. Dari sinilah iklan meluncurkan peluru atau propagandanya berupa pesan keunggulan produknya yang diterima para penonton, yang mungkin sebagian dari mereka terkena pengaruhnya dengan cara membeli produk kecantikan tersebut. Sekian penjelasan teori dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.